Amal syariat fungsinya untuk membaguskan anggota tubuh. Apa inti daripada amal syariat itu? Amal syariat itu saling banyakan. Tetapi kembali kepada 3 pokok. 3 pokok inilah yang disebut dengan amal syariat. Pertama, tobat. Nah, pertama tobat. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, istiqamah. Nah, ini seluruh amal syariat kembali kepada 3 ini. Tobat, kemudian takwa, kemudian istiqamah. Nah, tobat artinya apa? Membersihkan diri daripada yang kotor-kotor, membersihkan diri daripada maksiat-maksiat. Itu tobat. Dimandii, mandi itu tobat karena. Imbah mandi hanyar dipakaiani. Nah, dipakaiani betapi, babaju, bakupia, bermacam-macam pakaian. Nah, itu adalah takwa. Nah, kayak apa supaya jangan lepas pakaian itu dari kita? Ngarannya istiqamah. Menbanu berselawar, menbanu betilanjang tuh ada istiqamah ngarannya. Istiqamah ini selalu berpakaian. Nah, artinya apa? Selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dalam keadaan apapun. Itu istiqamah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Dalam keadaan kaya, rajin ibadah. Dalam keadaan sakit, rajin ibadah. Dalam keadaan sihat, rajin ibadah. Dalam keadaan apapun ibadah kada tertinggal. Ini ngarannya istiqamah. Nah, 3 hal itu urusan amal syariat. Nah, kemudian amal tarikat. Banyak banget tarikat itu amalannya. Tetapi intinya kembali kepada 3. Supaya hati kita ini bagus. Pertama, ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, tumakninah. Nah, ini intinya. Seluruh amal tarikat buliknya kenang 3 ini. Bila yang 3 ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah mempunyai amal tarikat ngarannya. Berarti sudah punya hati yang bagus. Pertama, ikhlas. Nah, yang kedua, sidik. Setiap orang sidik pasti ikhlas. Orang ikhlas belum tentu sidik. Jadi sidik itu lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Orang sembahyang itu bisa ikhlas, belum tentu sidik. Belum tentu sidik. Buktinya apa? Belum tentu sidik. Seringkali kita mengucap dalam sembahyang itu Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita, tapi hati kita di manakah? Hati kita di rumah. Itu kada jujur ngarannya. Kalau orang yang jujur mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kedudukan sidik lebih tinggi daripada ikhlas. Nah, yang ketiga, tumakninah. Tumakninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Tentramnya inya tuh lawan Allah nang tentram. Lawan keluarga, anak, bini, laki, duit, harta, kekayaan, pangkat itu kadang membuat inya tentram. Tapi begitu mengingat Allah, hatinya tentram. Nah, ini tumakninah. Ini urusan tarikat. Urusan tarikat. Jadi kalau orang sudah lulus dalam tarikat itu pasti tentram dengan Allah.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini untuk orang tarikat. Nah, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bertarikat, lulus dalam tarikat itu, pasti kita tentramnya kita dengan Allah. Tak kumpul lawan siapa saja kadang membuat tentram. Tapi begitu kita ingat Allah, walaupun saurangan di hutan belantara, tetap tentram hatinya. Nah, ini sudah orang yang lulus dalam tarikah ngarannya. Nah, yang ketiga, hakikat, amal hakikat. Hakikat tadi gunanya untuk membaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Nah, kayak apa roh kita ini supaya kenal Allah? Itu urusan amal hakikat, pekerjaan hakikat. Dan inti pekerjaan hakikat itu kembalinya kepada tiga. Pertama, murakabah. Nah, murakabah. Murakabah itu artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, merasa ditilik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Lalu kada wani berbuat hal-hal yang kada baik karena selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu murakabah. Bila orang tuh kawak nangka itu merasa diri diawasi oleh Allah siang malam, di kamar, di rumah, di pasar, di kantor, di hutan, di perumahan, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah musyahadah. Nah, musyahadah bila orang itu sudah musyahadah lawan Allah, ngarannya ma'rifat lawan Tuhan. Jadi amal hakikat ini tiga, murakabah, musyahadah, ma'rifat. Itu amal hakikat ngarannya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Nah, itu musyahadah. Beribadahlah engkau melihat Allah. Itu musyahadah ngarannya. Tapi fa illam takun tarah, jikalau engkau belum mampu melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Nah, itu murakabah ngarannya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah siang malam, bisukan kamarian, dimanapun merasa dilihat oleh Allah, itu ngarannya kita murakabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah. Kita akan musyahadah. Bila musyahadah tuh diberi ma'rifat ujung-ujungnya. Nah, amal hakikat itu tiga macam. Murakabah, musyahadah, ma'rifah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amal ada tiga. Amal syariat, yang pertama kita laksanakan amal syariat. Tobat, takwa, istiqamah. Supaya apa? Zahir tubuh kita bagus. Yang kedua, amal tarikat. Supaya hati kita baik. Dengan apa? Ikhlas, jujur, tumakninah. Tentram dengan Allah. Yang ketiga, amal hakikat, supaya roh kita ini baik. Nah, murakabah, musyahadah, ma'rifat. Para ulama sufi mengatakan la yasihul intiqal ila maqamin hatta yuhaqqika ma qablah. Tidak sah seseorang itu berpindah ke suatu makam, ke suatu amal, ke suatu perbuatan sebelum memantapkan sebelumnya. Sebelum mantap nang pertama jangan berpindah.
Yang pertama apa tugas kita? Syariat, amal syariat. Nah, jangan hendak masuk ke amal tarikat, amun ini belum mantap. Jadi apa yang harus kita mantapi terlebih dahulu? 3 perkara, tobat, takwa, istiqamah. Nah 3 ini diurus. Bila 3 ini kita sudah mantap, nah hanya kita naik ke amal tarikat. Pertama tobat. Jadi pengertian tobat ini jangan kita beranggapan bahwa nang batubat itu orang-orang periman nang perlu kada. Kita ini perlu kepada tobat. Jangan dianggap orang nang tengah jalan itu nang harus bertobat. Jangan orang-orang nang kada karuan itu kita anggap inya perlu bertobat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu tobat. Kita tiap hari mesti tobat. Kita merasa kadang-kadang orang aja yang perlu bertobat, seorang kada perlu, asa baik. Nah ini nang kada mau naik kelas. Umuran itu aja. Kenapa? Karena bila merasa tobat orang nang perlu bertobat, seorang ini asa bujur sudah. Pada tobat itu perlu setiap orang. Walaupun lain-lain bentuk tobatnya. Sebagian orang ada yang mesti tobat daripada kafir. Sebagian orang ada yang perlu tobat daripada dosa besar. Sebagian orang ada yang perlu tobat dari dosa kecil. Sebagian orang ada yang perlu tobat daripada makruh. Tobat daripada khilaful aula yang kurang baik. Jadi setiap manusia dengan tingkatan apapun itu mesti tobat.